Saya suka sama judul yang dikasih, Heavenly Grace. Heavenly Grace itu harusnya menjadi sesuatu yang itu our journey itu perjalanan kita, itu perjalanan spiritual kita. Nah, kalau bicara spiritual, kata spiritual itu sebenarnya bermakna begini, sesuatu yang melampaui diri kita. Ya. Yang kedua, kata spiritual itu berarti sesuatu yang tidak terbatas. Nah, berarti waktu kita ada dalam dunia spiritual itu, kita sedang memasuki sesuatu yang melampaui diri kita dan sesuatu yang tidak terbatas. Itu hadirat Tuhan. Waktu kita sadar itu, wah, saya mau simpulkan Heavenly Grace itu dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus bilang 1 Petrus 2 ayat 9, itu bilang begini, bahwa kita telah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Perhatikan baik-baik, dia tidak berkata terang saja. Kalau saudara dipindah dari gelap kepada terang, biasa aja, ya kan? Tapi dia menulis di kita itu dipindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Kata ajaib ini luar biasa, karena kata ajaib itulah tadi spiritual, sesuatu yang melampaui diri kita. Nah, saya sodorkan yang kedua, ajaib itu berarti begini, kemampuan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Itu ajaib. Sesuatu yang tidak dapat diupayakan oleh manusia, tetapi mampu terjadi dengan sangat nyata, faktanya tidak terbantahkan. Itu ajaib. Keajaiban itu ranahnya spiritual. Tidak ada ajaib yang ranahnya itu apa? Jasmania. Tidak ada. Ajaib itu ranahnya spiritual. Coba pertimbangkan ini. Amanat Agung Matius 28 bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata jadikanlah itu muatannya ajaib. Karena kamu menjadikan pribadi yang tadinya tidak pantas menjadi pantas, ya kan? Nah, itu pakai kekuatan siapa itu? Itu dimensi spiritual, heavenly grace di situ. Kamu akan melepaskan banyak anugerah karena mengetahui dimensi kamu. Itu yang kita tidak berjalan dengan kesadaran. Kita tidak berpikir soal terang yang ajaib itu apa begitu. Kita cuma berpikir terang saja, padahal itu terang yang ajaib. Artinya perjalananmu itu adalah perjalanan tentang hal-hal yang melampaui dirimu. Itu luar biasa. Mazmur 139 itu ya, kita bukan kita ya, kutip-kutip nanti dibilang kutip berhadiah. Mazmur 139. Nah, environment terang yang ajaib itu jauh-jauh hari Daud gambarkan sebagai ini. Yang pertama, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Wow. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Note baik-baik itu kata menyelidiki. Tuhan kita tidak mengenal saya dan saudara hanya karena dia punya kemampuan mengenal Anda luar dalam. Tapi dia mengenal kita, mengeluarkan effortnya. Dia apa? Menyelidiki. Dia menyelidiki. Itulah sebabnya orang-orang yang berjalan dalam dimensi spiritual, mereka itu punya kemampuan, mereka itu punya kemampuan dan ketekunan untuk memahami, menyelidiki. Mereka punya kemampuan itu.
Orang yang tidak punya, orang yang gampang bosan sebenarnya adalah orang yang tidak menyadari hadirat Tuhan. Kalau kamu gampang menyerah dengan orang, ya, kurang menerima berulang-ulang, coba selidiki itu saudara. Jangan-jangan saudara tidak melekat. Karena begini, di dalam hadirat Tuhan yang Tuhan kerjakan pada saudara itu, Dia menyelidiki. Bayangkan, penyelidikannya itu detail. Dia bilang gini, engkau mengetahui waktu aku duduk dan atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dalam terjemahan lain dia bilang begini, jauh sebelum itu ada dalam pikiranmu, Dia telah menyelidikinya. Jadi semua hasrat kita sebelum dia nampol di otak kita, Tuhan telah bukan cuma mengetahuinya, Dia menyelidikinya. Wah, itu luar biasa. Coba. Saya mau saudara sambil saya bicara ini, perenungan saudara jalan. Mulai sekarang saudara hati-hati dengan apa yang mendatangi pikiranmu. Sebab apa yang mendatangi pikiranmu itu telah lebih dahulu diselidiki oleh Tuhan sebelum dia datang dalam pikiranmu. Wow, berarti kita tidak boleh sembarang berpikir. Ya tidak boleh. Terus apalagi dibilang situ? Dia bilang engkau memeriksa. Wah, kalau aku berjalan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Nah, ini sebenarnya kontroversi. Jalan saudara tidak selalu benar, kan? Iya. Nah, apalagi macam saya ini yang agak sosok tahu, yang agak sombong, angkuh, ya. Tapi luar biasa ayat ini bilang, segala jalanku kau maklumi. Ini bukan kompromi. Ini adalah bahwa Tuhan mengerti kenapa kamu sampai segitunya. Kadang-kadang kalau orang gagal, orang jatuh, kita punya masalah gimana coba? Oh, kita hakimi yang kelihatannya. Jatuh lo, gagal kamu, begini. Tapi kalau Tuhan, Dia tidak lihat hanya apa yang kamu perbuat itu, yang jatuh itu. Tapi Dia memaklumi kenapa kamu sampai di situ. Karena Dia maklum, Dia tidak bosan terima kita. Dan Dia lakukan itu berulang-ulang. Itulah maksud dari segala jalanku kau maklumi. Berarti waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, dalam environment terang yang ajaib itu, kita tidak mudah loh dihakimi, dan tidak mudah merasa terhakimi, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Kenapa? Wah, kita mengerti banget bahwa Tuhan itu memaklumi keadaan kita. Dia tahu, Dia ngerti sekali. Kamu sampai buat yang kayak gitu, Dia mengerti banget. Walaupun Dia nggak setuju dengan dosamu, tetap Dia nggak setuju. Dia nggak setuju dengan kita punya kebodohan. Tapi Dia maklum, Dia mengerti. Istilahnya Dia mau bilang gini, saya mengerti sih kenapa kamu bodoh begitu. Saya mengerti. Penghiburan yang paling besar ketika kita ada dalam masa kebodohan, Petrus kan bilang itu masa kebodohan, kan? Penghiburan paling besar ketika kita ada dalam masa kebodohan itu adalah ini, bahwa ada orang yang mengerti kita. Selamat malam. Saya ulang lagi ya. Hal yang paling menghibur kita ketika kita ada dalam kegagalan adalah ini. Ketika ada orang yang mengerti mengapa kita gagal, bukan memaklumi kegagalan dan kebodohan kita, bukan kompromi dengan
kegagalan dan kebodohan kita, bukan menyetujui kegagalan dan kebodohan kita, tapi dia mengerti banget kenapa kita ada di situ. Dia ngerti banget kenapa kita ada di situ. Senang nggak itu? Waktu ada dalam keadaan gitu, kita udah jatuh, nggak ada yang ngerti kita, semua mata menghakimi kita, tapi ada orang yang bilang gini, oh udahlah, saya ngerti lah. Itu Tuhan. Kamu nggak nemu itu di manusia pertama kali, kamu menemukan itu di Tuhan. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan keadaannya, keadaan environment terang yang ajaib itu, ya toh? Begitu keadaannya. Sekarang bagaimana kita bisa hidup dalam terang yang ajaib itu? Bagaimana kita konsisten berjalan dalam terang yang ajaib itu? Konsistennya ini kita kan suka how to-nya. Ya toh? Nah, sebelum saya bagi how to-nya, saya suka mau menceritakan. Saya cerita berapa kisah bagus ya. Yang paling tinggi 2 lah. 2 lah, supaya waktunya tidak lama. Ada orang baru masuk di Yerusalem. Dia baru masuk di Yerusalem. Dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia mendapati Yerusalem itu lagi rame, lagi riuh, rame banget orang, rame banget. Dia nggak tahu apa-apa. Jadi kemudian dia mengikuti sumber keramaian itu. Waktu dia ikuti sumber keramaian itu, kemudian dia lihat ada 3 orang yang sedang memikul salib. Satu di antara 3 orang itu hancur banget. Dan dia memutuskan untuk pergi melihat hal tersebut. Waktu dia lihat hal itu, ketika dia mendekat hal itu, dia lihat itu yang pikul-pikul salib itu, dan matanya tertuju kepada yang paling hancur. Ingat Yesaya 53, Yesaya 55, ya? Gak usah saya buka ya. Sementara matanya tertuju ke situ, tiba-tiba ada tentara Roma yang tunjuk dia. Kamu. Jadi lihat orang. Iya, kamu gak usah balik-balik, kamu. Mungkin karena gemas tentara Roma yang begini, kamu. Tidak, itu bagian yang saya tahu. Jadi kamu. Akhirnya dia maju. Dia bilang, kamu bantu pikul salibnya ini orang. Alkitab mendokumentasikan bahwa Simon dari Kirene itu dipaksa memikul salib. Bahkan di salah satu bagian lagi, salah satu Injil dibilang dia terpaksa memikul salib. Terpaksa. Mari saya beritahu, waktu dia pikul salibnya Tuhan, Simon dari Kirene berpindah dimensi. Dari orang yang tidak tahu apa-apa di Yerusalem, tiba-tiba dia pindah dimensi. Pindah dimensinya itu bukan masalah dia pikul salibnya, tapi dia adalah orang yang mendapat privilege memandang nubuatan yang beratus-ratus tahun, nubuatan yang berkata bahwa Mesias itu wajahnya akan tidak dikenal. Simon dari Kirene dapat privilege untuk memandang dari dekat wajah yang tidak dapat dikenali. Dia dapat privilege memikul salibnya. Orang pertama yang memikul salib jauh sebelum siapapun dari murid Yesus disalibkan. Orang pertama yang memikul salib Simon dari Kirene. Wow. Dia pindah alam. Dia memandang wajah itu, wajah yang tidak dikenal.
Itu hadirat Tuhan. Waktu kamu memandang wajah yang tidak dikenal. Nah, saya mau ajak saudara merenung. Kenapa Bapak bilang wajah yang tidak dikenal? Kita mundur ke belakang. Bukankah JHVH itu memang tidak bisa dipandang wajahnya? Yahweh maksudnya. Bapak itu tidak boleh dipandang wajahnya kan? Musa itu cuma memandang punggung Allah. Dia cuma memandang punggung Allah. Dia tak memandang wajah Allah. Tapi di mata Tuhan, dia itu sudah muka dengan muka. Karena Musa bilang buat Harun dan Miriam, Musa bilang, masih ingat cerita itu kan? Harun dan Miriam marah sama Musa. Lalu Tuhan turun dan Tuhan bilang ini, muka dengan muka dia berbicara dengan aku. Sebenarnya bukan muka dengan muka. Dia hanya memandang punggung Allah. Itulah sebabnya Musa bisa dikasih hikmat menulis apa yang sudah terjadi jauh sebelum dia dilahirkan. Karena begitu dia pandang punggung Allah, dia lihat semua yang terjadi jauh sebelum dia dilahirkan. Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Setiap kali Musa habis bersekutu dengan Bapa, setiap kali dia turun, orang Israel selalu bilang begini, tutup mukamu Musa, kami tidak tahan lihat mukamu. Karena begitu Musa turun, kemuliaan itu begitu menyinari dari wajahnya. Orang Israel tidak tahan, orang Israel tidak tutup wajah. Jadi memang wajah itu tidak dapat dikenal. Penggenapannya ada di mana? Yesus. Tahukah saudara, wujud Yahweh semesta alam itu yang paling sempurna adalah ketika wajahnya tidak dikenali sedang memikul salib. Itu dimensi yang berbeda, karena wajah itu adalah wajah penebusan. Dan orang yang paling dekat memandang wajah itu adalah Simon dari Kirene. Buahnya jelas, buahnya jelas. Karena Simon dari Kirene itu kemudian punya anak yang bernama Rufus dan Alexander. Markus pasal 16 kalau tidak salah kemudian mendokumentasikan dengan sengaja menulis bahwa Simon dari Kirene adalah ayah dari Rufus dan Alexander, yang kemudian kita ketahui sebagai orang-orang petinggi-petinggi dalam sejarah mula-mula. Berarti pertemuan Simon dari Kirene dengan wajah yang tak dikenali itu kemudian berefek sampai pada keturunannya. Keturunannya mengenal Tuhan. Wow, luar biasa. Saya mau saudara tangkap itu, saudara renungkan itu. Sambil kemudian saya masuk di how to. Bagaimana sih supaya kita hidup dalam terang yang ajaib? Bagaimana sih supaya kita hidup? Kita praktis-praktis saja. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 13. Di Yohanes pasal 13 itu adalah cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya kan? Itu ke peristiwa perjamuan terakhir lalu kemudian dia basuh. Waktu dia basuh kaki murid-muridnya, ada statement di ayat 3 yang berkata begini. Yesus tahu. Yesus tahu. Itu. Not baik-baik itu. Alkitab itu kalau tulis kata-katanya tidak sembarangan. Okay. Yesus tahu. Okay? Dia tahu. Apa yang dia tahu? Dia tahu ini. Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan dia datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Coba. Yesus tahu. Sebelum Yesus mati, dia dikenal sebagai anak tunggal. Setelah dia mati dan bangkit, dia dikenal sebagai apa? Anak yang sulung. Dia dikatakan sebagai yang sulung dari banyak saudara. Nah, siapa saudaranya Yesus? Anda dan saya. Kita semua jadi saudaranya Yesus.
Perhatikan lagi itu ayat 3. Coba ya, masuk ya. Anda dan saya, kita ini adik-adiknya Yesus, anak-anak Bapa. Ya, tangkap ya. Kembali lagi ke ayat 3. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah diserahkan kepadanya untuk berjalan di dalam terang yang ajaib. Kamu harus punya kesadaran yang kuat. Kamu harus tahu setiap hari bahwa segala sesuatu telah diserahkan kepadanya. Alkitab di dalam perjanjian baru itu isinya segala sesuatu. Yohanes pasal 14. Kalau saudara baca Yohanes pasal 14 ayat pasal 15, pasal 16, khususnya pasal 14. Yohanes pasal 14 bilang gini, kamu akan kuberikan roh kebenaran. Lalu kemudian dia bilang lagi begini, roh kebenaran itu disebut sebagai roh penghibur. Apa gunanya roh penghibur itu? Mengajarkan kamu segala sesuatu. Halo, segala sesuatu. Jadi isu segala sesuatu itu isu yang sangat besar di perjanjian baru. Bahwa saya dan saudara dipercayakan segala sesuatu. Saya dan saudara diajarkan segala sesuatu yang memungkinkan saya dan saudara, Paulus bilang ini, cakap menanggung segala perkara. Itu apa coba? Segala sesuatu itu. Jadi orang Kristen tidak mungkin bodoh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Segala sesuatu. Memiliki segala sesuatu. Dan diajarkan segala sesuatu. Bukankah itu luar biasa? Tapi kita tidak bisa, tidak mengalami itu. Karena kita kurang kesadaran. Kita tidak nampol di otak kita bahwa, tidak nampol di hidup kita bahwa itu tidak kebenaran ini tidak berkuasa di bawah alam sadar bahwa, hei, saya ini fasilitas saya itu segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa yang membuat segala sesuatu kita itu tidak disadari? Karena kita masih menanggung apa yang saya sebut sebagai beban Lucifer. Beban Lucifer ada beberapa, tapi saya sodorkan satu. Menanggung akibat buah pengetahuan baik dan yang jahat. Coba ya. Kejadian pasal 1. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1, semua seisi dunia ini diciptakan, itu filosofi, itu ketetapannya itu begini. Semua yang diciptakan Tuhan itu selalu disegel dengan kata baik. Ya, semua baik. Semua baik, pokoknya semua baik. Semua baik. Waktu manusia diciptakan, dia bilang perfect, sempurna. Dia berhenti, dia istirahat. Dia istirahat, dia yang ketujuh. Tapi dunia ini diciptakan dengan apa? Semua baik. Terus kita makan dong buah pengetahuan baik dan yang jahat. Waktu kita makan buah pengetahuan baik dan yang jahat, apa yang terjadi? Alkitab bilang kita mati. Apa tanda kematian kita? Tanda kematian kita itu adalah ini. Kita punya hidup ini kemudian dikendalikan oleh penilaian baik dan yang jahat. Kemampuan membedakan kita itu mati. Kita membedakan baik dan yang jahat. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, sambil saya tanya ini saudara renungkan baik-baik, jujur dalam diri saudara. Sementara kita berjalan dalam discernment ini, membedakan baik dan yang jahat, apa yang saudara temukan? Yang saudara temukan adalah bahwa saudara jahat. Betul tidak? Masa sih Pak? Coba saya kasih contoh reaksi. Kalau saudara berbuat baik, saudara terkejut, saudara bisa baik.
Dan kita selalu merasa waktu kita berbuat baik, kita sudah kepuasannya. Kita kemudian bilang, bisa juga gue baik ya, bisa juga gue, itu kayak kita terkejut begitu. Padahal baik itu biasa aja, kamu memang didesain baik. Tapi kita jadi tidak terbiasa dan kita terkejut bahwa ternyata gue bisa juga mau berkorban. Itu tidak luar biasa, itu memang, itu elu sebenarnya. Tapi kita bilang, kita terkejut. Kenapa? Karena kemudian terbangun pengertian di dalam diri kita bahwa gue ini jahat. Coba, semakin saudara renungkan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, semakin saudara mendapati bahwa gue jahat. Makanya kan, kalau secara Kristen pernah alami tidak di gereja itu, selalu ada orang-orang yang kalau perjamuan kudus terus bilang, aduh, bulan ini Bu Gem, saya nggak bisa terima perjamuan kudus dulu, soalnya rasa tidak layak. Selalu rasa tidak layak. Aduh Pak Albert, saya jangan dulu dikasih pelayanan, nanti nggak layak banget nih. Apa itu? Karena kita lebih sadar itu, lebih sadar bahwa memang kita jahat. Apakah itu didestinasikan Tuhan dalam hidup kita? Sama sekali tidak. Karena Tuhan tidak merancangkan kita mengenal yang jahat, tapi kita akhirnya sudah kenal. Nah, kita harus latih. Ini hal yang kedua tentang bagaimana hidup dalam hadirat Tuhan. Hal yang kedua dari Roma 12 ayat 2. Nah, Roma 12 ayat 2 itu kita selalu hooknya itu pada ini. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kita wah, saya juga dulu lah termasuk begitu ya. Ayo kita berubah, pembaharuan budi, paradigma kita berubah. Iya kan? Paradigma kita berubah. Kita lupa ada tujuannya. Iya kan? Supaya kan dia gitu. Supaya kamu dapat membedakan baik dan yang jahat. Supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Hanya kehendak Allah. Saudara tidak membedakan yang lain-lain. Saudara hanya membedakan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu kemudian apa? 3. Baik, berkenan, sempurna. Tapi intinya kehendak Allah. Jadi our eyeball itu cuma ditaruh cuma memandang kepada kehendak Allah saja. Di luar dari hal itu kita sudah tidak pusing. Betul tidak? Coba. Ini karena kesalahan paradigma ini, kita betul-betul lumpuh. Kita tidak hidup secara utuh di dalam hadirat Tuhan. Hakmu untuk hidup dalam hadirat Tuhan itu telah lama dirampok karena kamu salah berpikir. Ini contoh. Aduh, Kak, saya ini tidak bisa melupakan apa yang sudah dibuat oleh orang tua saya. Sangat melukai. Saya sudah ampuni sih, Kak, tapi saya tidak bisa lupakan. Satu kali ada orang datang sama saya dan bilang begitu. Iya, Kak, saya sudah ampuni, Kak, tapi saya tidak bisa lupakan. Tapi firman Tuhan bilang orang harus mengampuni dan melupakan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Yang diperintahkan kepada kita mengampuni. Iya kan? Yesus bilang gini, ampuni, berapa kali kita harus ampuni? 70 kali 7 kali. Ya? Itu Yesus bilang, artinya harus terus mengampuni. Harus mengampuni. Terus melupakan itu ide dan mana? Saya bilang begini, melupakan itu karya Roh Kudus. Tapi karena discernment kita itu adalah baik dan yang jahat, kita kacau pemahaman
Kita kemudian mengambil beban yang seharusnya bukan beban kita. Melupakan. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Ada orang yang datang sama saya dan bilang gini, Pak, saya melupakan kejadian yang saya selingkuh itu, saya melupakan. Nggak bisa. Hotelnya kamu masih ingat. Baju yang dipakai waktu itu kamu masih ingat. Biar kamu bakar juga bajunya, tetap masih ingat warnanya apa. Masih ingat. Aduh, bagaimana ini? Tidak bisa melupakan. Begitu tidak bisa melupakan, ya harus dicoba cara-cara yang lain. Obat lah, apalah, segala macam. Karena stres, merasa tertuduh. Melupakan itu karya Roh Kudus. Tapi tugas kamu adalah mengampuni, lepaskan pengampunan. Setiap kali kamu ingat, lepaskan pengampunan. Setiap kali kamu ingat, lepaskan pengampunan. Setiap kali kamu ingat, lepaskan pengampunan. Tugas kamu mengampuni. Ingatan itu karya Roh Kudus. Sama dengan kalau saudara tanya begini, tanggal berapa, hari apa, tahun berapa Bapak berhenti merokok? Kalau saudara tanya begitu sama saya sudah tidak ingat. Kapan saya dengan bertekad bulat begitu bilang, tidak, saya sudah tidak merokok lagi. Saya sudah tidak ingat kapan pertama kali saya sudah tidak bisa merokok. Tidak ingat. Karena memang saya berhenti bukan karena bertekad. Saya berhenti melupakan dan tidak bisa lagi merokok, itu karya Roh Kudus. Percaya sama saya, yang mau berhenti merokok terus makan-makan gula-gula karet apa, aduh, tidak mempan. Betul, itu apa? Karya Roh Kudus. Ada orang bilang, bagaimana saya bisa berhenti onani, Pak? Tidak usah terlalu, wah, mulai hari ini saya akan berolahraga, saya akan bukan itu. Bagaimana kamu mengalihkan matamu pada kehendak Allah? Itu kehendak Allah. Manakah yang baik, berkenan, dan sempurna? Itu aja kita pikir. Nggak usah pikir jauh-jauh. Tapi kita kan suka pikir yang jahat-jahat. Kan kita suka menghakimi, kita suka ini, kita suka itu. Makanya penyembahan kita itu yang saya bilang begini, penyembahan kita, banyak orang Kristen itu adalah penyembahan yang emosional. Sudah menyembah Tuhan kok nggak terjadi apa-apa sih? Sudah menyembah Tuhan kok masih begini? Emosional. Bukan karena sesuatu yang lahir dari baik, berkenan, sempurna. Kalau itu dimulai dari baik, berkenan, sempurna, beda. Baik, berkenan, sempurna, beda sekali. Coba mulai dari baik, berkenan, sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Waktu kamu pandang itu, kamu punya penilaian terhadap orang-orang pun, sekalipun dia berdosa, penilaian kamu adalah baik, berkenan, sempurna. Iya, kamu sudah tidak mudah menghakimi karena kamu tahu untuk kegagalan dan kesalahan dan kebodohan orang-orang yang kamu lihat itu bukan menjadi bahan menghakimi, tapi itu bahan untuk apa? Untuk kita jadikan itu sebagai air mata yang ditampung di kirbat Tuhan. Doakan mereka. Salah satu hal terbaik ketika kita ada di sorga adalah kamu bertemu dengan yang namanya kirbatnya Tuhan. Dan di kirbat itu disimpan apa? Air mata anak-anak Tuhan. Saya mau air mata saya ada di sana, tapi bukan karena menangisi diri saya saja, tapi saya menangisi mereka yang saya lihat sebagai lagi terjebak dalam kejahatan, kesalahan. Saya tangisi mereka. Bukan lagi jadi bahan pembahasan, oh gini, dia ternyata gini loh, dia ternyata. Makanya kita punya penyembahan. Kita punya penyembahan dan ini selalu penyembahan. Semua penyembahan orang percaya lebih banyak nyampe saja pada ranah yang emosional, tidak nyampe pada sebuah dimensi seperti yang Tuhan tetapkan. Kalau sampai pada dimensi yang Tuhan tetapkan, beda Pak Bu.
Beda. Saya tutup dengan kisah ini. Di satu kali murid-murid Yesus lagi berperahu kan, Yesus suruh mereka menyeberang lebih dulu. Mereka lagi naik perahu, angin. Terus sementara angin begitu, mereka lihat Yesus jalan di atas air. Kemudian mereka berteriak kan, hantu, hantu. Tapi kemudian Tuhan bilang, ini aku Tuhan. Jangan takut. Tetap keadaan masih angin, masih kencang. Angin tidak reda. Tapi Yesus berjalan di atasnya. Mereka masih terombang-ambing. Ada Yesus, ada badai. Ada Yesus, ada badai. Murid-murid itu lagi ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan di mana? Di badai. Mereka lagi ada dalam hadirat Tuhan itu. Tapi lihat hadirat Tuhan kerjakan apa? Tiba-tiba Petrus bilang begini sama Tuhan, Guru, izinkan aku untuk datang menemui engkau. Yesus bilang begini, silakan. Untuk bukan saya yang jadi Yesus. Kalau saya yang jadi Yesus, saya akan bilang, Petrus, ini bukan kelasmu. Kamu, jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba ikut-ikut saya. Ini cuma kelas-kelas saya. Kalau belum sampai doa puasanya seperti saya, kalau belum ini, nggak bisa, nggak layak. Kita kan begitu. Pendeta-pendeta kayak saya kan begitu. Belum nyampe, belum level. Jangan coba-coba. Tapi kalau Yesus bilang gini, sini, jalan. Petrus jalan. Tapi kan kita selalu konsentrasi pada kejadian Petrus kemudian tenggelam. Itu kan yang kemudian membuat kita kan iman juga Petrus tenggelam juga. Tapi lihat, faktanya dia jalan. Dia sempat ada di atas air, dan bukan air yang tenang, air yang bergelombang. Wow. Langsung saya ingat Yosua pasal 1. Janji Tuhan kepada Yosua. Tuhan bilang gini sama Yosua, ayat 3 kalau nggak salah. Janji Tuhan pada Yosua bilang gini, setiap tanah yang kamu injak, setiap tempat yang kamu injak, itu akan jadi milikmu. Setiap tempat yang kamu injak itu akan jadi milikmu. Waktu kita dalam hadirat Tuhan, kita selalu punya jejak-jejaknya Kristus. Jejak-jejak Kristus itu membuat apa? Apa saja yang kamu injak, kamu menemukan jejak Kristus di dalamnya. Tidak terkecuali air. Air itu tidak meninggalkan jejak, tapi Petrus menemukan jejak ilahi di situ. Dia memenuhi apa yang Tuhan katakan kepada Yosua di Yosua pasal 1. Apa saja yang kamu injak, tempat itu akan jadi milikmu. Dalam sejenak Petrus menginjak air. Teritori ilahi dia kuasai. Wow, dia berjalan bukan di air yang teduh, tapi di air yang sedang beriak. Angin kencang, dia jalan. Itu hadirat Tuhan. Kamu harusnya dalam hadirat Tuhan itu, kamu punya otoritas. Kamu dapat menemukan jejak-jejak Kristus dimanapun. Bahkan di tempat yang tidak memungkinkan kamu menemukan jejak, kamu temukan jejak. Karena Tuhan sudah janji, waktu kamu dalam hadiratku, apa saja yang kamu injak akan jadi milik. Apa saja yang kamu injak akan jadi milik. Amin. Amin. Hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Mazmur 139, saya balik. Mazmur 139 ayat 4 bilang apa? Dari depan dan dari belakang Ia mengelilingi aku.
dari depan, dari belakang. Iya betul tidak itu? Dari depan, dari belakang, ia mengelilingi aku. Wow. Karena yang mengelilingi saudara adalah hadirat Tuhan, maka sejauh saudara memandang, yang saudara dapati adalah hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mazmur 139 ayat 4. Sejauh mata saudara memandang, yang saudara pandang adalah yang mengelilingi, yang mengurung. Itu dipakai kata itu loh. Engkau mengurung aku dari depan, dari belakang. Engkau mengurung. Wow. Mengurung. Itu berarti pemandangan yang saudara lihat, sejauh mata saudara memandang, yang saudara pandang adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.